Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan pembuatan soal AKM jenjang SD yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita kembali berjumpa dan pembahasan kita hari ini adalah pengembangan soal-soal literasi di jenjang sekolah dasar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada soal literasi itu terdapat dua hal yang utama, yaitu literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Ini adalah konten pada pengembangan soal-soal literasi. Selanjutnya kita masuk kepada literasi teks fiksi, yang mana literasi teks fiksi ini mencakup teks-teks yang membahas sesuatu yang fiktif. Tentunya teks fiksi ini adalah hasil karya manusia yang bisa berbentuk cerita, pantun, puisi, serta karya sastra yang lain, yang tidak harus valid dan tidak harus menjadi rujukan utama dalam sebuah penelitian dan lain sebagainya. Langsung saja, ini mengulas kembali pembahasan pada waktu yang lalu mengenai konten teks fiksi. Yang pertama, pada kompetensi itu ada 3, yaitu kompetensi menemukan informasi, kompetensi memahami, dan kompetensi mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan subkompetensinya, untuk menemukan informasi itu hanya ada satu sub, yaitu mengakses dan mencari info. Selanjutnya, pada kompetensi memahami, subkompetensinya adalah memahami teks secara literal atau secara lebih dalam, lebih bermakna dan lain sebagainya. Yang dibahas adalah kejadian, karakter, setting, alur pada teks sastra. Ini setiap jenjang semakin meningkat, namun kompetensinya masih sama. Selanjutnya yang kedua, menyusun simpulan ataupun membuat koneksi dan prediksi dari sebuah teks, seperti menyimpulkan perasaan dari tokoh atau sifat-sifat tokoh. Selanjutnya, menyusun kesimpulan berdasarkan unsur-unsur pendukung, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Lalu membandingkan hal utama antara karakter tokoh atau elemen intrinsik yang lain. Selanjutnya pada kompetensi mengevaluasi dan merefleksi, itu subkompetensinya adalah menilai format penyajian dalam teks, seperti yang dibahas di sini. Selanjutnya merefleksi isi wacana. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dan mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Kita langsung membahas mengenai literasi teks informasi. Untuk kompetensi ini masih sama, ada 3. Subkompetensinya juga masih sama juga. Poin-poinnya seperti ini. Yang membedakan adalah pada poin B. Untuk memahami teks secara literal, ini ada perbedaan. Yang dibahas di sini adalah ide pokok dan ide pendukung. Sedangkan pada pertemuan sebelumnya, karakter tokoh, latar, setting, dan lain sebagainya. Selanjutnya menyusun kesimpulan di sini, membuat koneksi, itu menyimpulkan dan membandingkan, namun pada
hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Di mana teks informasi ini adalah teks yang bisa dijadikan rujukan untuk dipercaya dan harus berasal dari sumber yang valid berupa informasi-informasi. Bukan berupa opini, bukan berupa cerita rakyat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk mengevaluasi dan merefleksi itu masih sama, yaitu menilai format penyajian, kesesuaian antara ilustrasi dan dengan isi teks, serta merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan ataupun menetapkan pilihan dari teks informasi. Berikut adalah beberapa contoh soal. Ini merupakan identitas dari soal yang dibuat. Yang pertama, kontennya adalah teks informasi dengan konteks sosial budaya, dan kompetensinya mengevaluasi serta merefleksi. Ini diambil dari tabel di bagian kolom A. Selanjutnya, subkompetensinya merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan kaitan isi teks dengan pengalaman pribadi. Ini contoh soalnya, bisa Bapak Ibu lihat. Secara singkat akan saya bacakan mengenai Evan, utang, dan gaya hidup. Konteksnya adalah sosial budaya, gaya hidup yang ada pada umat manusia. Selepas makan siang ini, Evan segera kembali ke kantor, namun dalam perjalanan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu yang sangat bagus. Tanpa pikir panjang, Evan menuju toko. Evan membeli sepatu karena ingin pamer ke teman-temannya. Menurut Risa dan Doni, tindakan Evan salah. Risa berpendapat bahwasanya penampilan sangat penting untuk menunjang pekerjaan. Sedangkan Doni berpendapat bahwa ilmu dan kepribadian lebih penting daripada penampilan. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk pertanyaan. Pendapat siapakah yang kamu pilih? Risa atau Doni? Serta jelaskan alasanmu. Dalam karakteristik soal, ini merupakan soal pilihan ganda atau soal gabungan antara mana yang benar, mana yang dipilih, dan jelaskan alasanmu. Ada berbentuk pilihannya dan ada uraian penjelasannya. Yang selanjutnya, teks informasi tentang sosial budaya, kompetensinya mengevaluasi dan merefleksi. Subkompetensinya untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Mengenai kue tradisional Indonesia, ada kelapa, gula, nira, dan aneka beras sering digunakan untuk membuat kue tradisional. Sehingga banyak kue Indonesia yang memiliki rasa sama meskipun namanya berbeda. Contohnya, klepon yang bentuknya bola terbuat dari tepung beras ketan dan gula merah. Di Jawa, kue tersebut disebut kelepon. Sementara di Sumatera dan Sulawesi disebut onde-onde. Kerupuk yang terbuat dari beras kering dan dilumuri gula nira cair disebut intip di Solo. Sementara di Minang disebut batiah. Nah, ini ada gambar berupa jenis-jenis makanan dari bahan-bahan tradisional. Walaupun terbuat dari bahan yang sama, cara masak yang berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Contoh, serabi dan putu. Kedua kue terbuat dari campuran tepung beras, santan, dan gula merah. Bedanya, serabi dibuat dengan cara dipanggang, sementara putu dikukus. Bentuk yang dihasilkan kedua kue tersebut juga berbeda.
Nah, ini membahas mengenai kue tradisional di Indonesia. Pertanyaannya, sebutkan satu kue di daerahmu yang terbuat dari kelapa, gula nira, dan aneka beras. Jelaskan bentuk dan rasanya. Nah, ini akan menjawab 3 pertanyaan. Apa nama kuenya, bentuknya, dan rasanya. Termasuk dalam pilihan ganda kompleks. Kita lanjut. Teks fiksi, konteks personal, kompetensi menemukan informasi. Mengakses dan mencari informasi tersurat dalam teks. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan lain sebagainya. Ini mengenai teks fiksi manta. Sebenarnya ikan hiu manta itu nyata, namun di sini dijadikan teks fiksi. Manta hidup di Samudra Hindia. Manta dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia. Suatu hari tubuh Manta terluka. Manta harus segera mengobati lukanya. Ia berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. Manta sang ikan pari tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh Manta 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, Manta sangat senang melihat lampu mercusuar. Itu tandanya Manta sudah sampai di rumah sakit alam. Ikan-ikan kecil langsung mendekati Manta. Mereka membersihkan luka di perut Manta. Beberapa hari kemudian, luka Manta pun sembuh. Manta sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Tubuh Manta menjadi bersih, ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Lalu yang ditanya di sini adalah, siapakah Manta dan di mana ia tinggal? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan pilihan ganda, yang mana hanya ada satu jawaban yang benar. Selanjutnya adalah soal dengan teks fiksi, dengan konteks sosial budaya, dan kompetensinya menemukan informasi. Kita lihat. Berikut cuplikan buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Teks 1. Hari ini adalah hari yang penting. Hari pertama masuk SD. Di ujung bangku-bangku panjang tadi, ada sebuah pintu terbuka. Kosen pintu itu miring, karena seluruh bangunan sekolah sudah doyong. Seakan-akan akan roboh. Teks 2. Aku cemas karena beban perasaan ayahku menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tidak mudah menjadi seorang pria berusia 47 tahun. Seorang buruh tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Tentu lebih mudah menyerahkannya pada toke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau yang lain agar dapat membantu ekonomi keluarga. Itu teks yang kedua. Teks yang ketiga, keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Selain itu, di sana juga tak jarang buaya sebesar pangkal pohon sagu melintasi jalan. Kampung pesisir itu secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah paling timur di Sumatera. Masuk ke pedalaman Pulau Belitung. Nah, di sini ada 3 teks mengenai buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selanjutnya, berikut mengisi pernyataan, baik benar ataupun salah.
Nah, pernyataannya, ayah tokoh aku merasa senang karena anak masuk kelas. Silahkan dicentang. Lintang tinggal di pesisir Pulau Belitung, Sulawesi. Centang. Aku tinggal sekampung dengan Lintang. Centang. Jalan menuju tempat tinggal Lintang melewati rute yang sulit dan cukup berbahaya. Nah, ini siswa memilih jawaban benar ataupun jawaban salah. Selanjutnya, soal dengan konten teks informasi, konteksnya sosial budaya, dengan kompetensi memahami subnya menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi dari teks yang dibaca. Mengenai sampah plastik. Membaca ini tentu menambah pengetahuan siswa mengenai kondisi sampah plastik yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, akan saya bacakan sejenak. Menjadi negara penghasil sampah terbesar di dunia, Indonesia memiliki PR besar dalam penanggulangan sampah. Ada 66 sampai 67 ton sampah per tahun yang dihasilkan oleh negara ini, yang sebagian besar merupakan sampah plastik. Jika sampah plastik yang berasal dari darat tidak dikelola, nantinya akan bermuara ke laut dan mencemari ikan. Penelitian tahun 2015 menyebutkan 3 dari 10 ikan dari 3 dari 10 ikan ditemukan mikroplastik di dalam stomachnya. Sedangkan yang terbaru, hampir 80% ikan terkontaminasi mikroplastik. Saat plastik berubah menjadi mikro, dalam waktu yang lama tentunya, ikan tidak bisa membedakan mana plastik, mana plankton. Tahap pertama mungkin belum begitu berdampak, namun jika itu terjadi secara terus-menerus, akan memberikan dampak yang besar. Supaya teman-teman tenang makan ikan, kami menghimbau jangan menambah jumlah plastik yang ada di laut. Secara tidak sadar, dengan tidak mengelola sampah dengan baik, plastik itu akan pergi ke laut. Karena itu perlu adanya pengelolaan sampah yang baik agar sampah plastik itu tidak ke laut. Nah, ini mengenai teks informasi dan pernyataannya. Pernyataan yang benar adalah ini. A, B, C, ataupun D. Selanjutnya adalah teks fiksi dengan konteks, kontennya teks fiksi dan konteksnya personal. Kompetensinya mengevaluasi dan merefleksi. Merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadinya. Ini ada teks berjudul Kue Ulang Tahun Widi. Selanjutnya, narasinya adalah, Widi hari ini berulang tahun. Widi senang melihat nenek pulang dari pasar. Widi membayangkan nenek akan membuat kue ulang tahun yang lezat hari ini. Tapi tunggu dulu. Apa itu yang dikeluarkan nenek dari tas belanja? Beras, kelapa yang diparut dan diperas jadi santan, dan daun pandan. Nenek mengaduk semua bahan menjadi sebuah adonan. Nenek lalu menyalakan kompor. Nenek bilang hari ini akan membuat bubur. Maka, mengapa nenek malah buat bubur? Bukan kue seperti keinginanku, pikir Widi. Nenek meminta Widi membantu. Widi membantu mengaduk bubur. Widi mencium bau wangi dari bubur. Kata nenek, daun pandan yang membuat bubur menjadi wangi. Setelah matang, bubur dibagi menjadi 2 bagian. Lalu, ke dalam salah satu bubur dimasukkan gula jawa. Gula jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan. Namun orang menyebutnya bubur merah. Digabungkan dengan bagian yang putih, maka bubur menjadi merah putih. Bubur merah putih buatan nenek sudah jadi, kata nenek. Bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Yummy. Ternyata Widi suka rasanya. Menurut kamu, ini pertanyaannya,
Apakah judul di atas perlu dirubah? Tuliskan judul pilihanmu. Nah, siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis menghadapi teks yang seperti ini. Apakah judul sudah sesuai ataupun belum? Dan juga tidak hanya menyatakan sudah atau belum, tapi diminta menuliskan alasannya berupa apa sebaiknya judul yang diinginkan. Kalau sudah sesuai, tentu tidak perlu menuliskan judul pilihannya. Baik, demikian penyampaian pada kesempatan pembahasan soal-soal ini, pembuatan soal. Bapak Ibu nantinya mungkin sudah bisa membayangkan apa-apa saja yang akan disajikan kepada anak dengan soal-soal yang menarik dan soal-soal yang membuat siswa terangsang untuk rajin membaca dan tertarik. Ternyata bacaan-bacaan yang disajikan dalam soal itu menarik dan menjadikan siswa ingin tahu untuk menyelesaikan permasalahan ataupun mencari solusi dari pertanyaan yang ditanyakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.